wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Yang saya muliakan pembimbing umrah kita, sebelah kiri saya Ustaz Haji Joko Sugiharto, yang insya Allah beliau akan membimbing Bapak Ibu besok insya Allah di sebelah kiri saya. Kemudian Bapak Dokter yang akan mendampingi Bapak Ibu juga, Bapak Dokter siapa namanya ini? Rahmat Parmin Subakri. Saya baru ketemu Pak Dokter, mohon maaf, dokter muda ya. Sebelah kanan saya Bapak Ustaz Abdul Khalid, Qori Nasional kita, alhamdulillah, yang begitu merdu suaranya. Bapak Ibu para calon tamu umroh, alhamdulillah, 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 kita bisa hadir bersilaturahmi, menghadiri manasik umroh, pembekalan insya Allah akan melaksanakan umroh di tahun baru Masehi 2025, di bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Bahwa menurut Allah dalam kitab suci Al-Quran ada 12 bulan telah Allah tetapkan sebagai bulan yang akan kita jalani di dunia ini. Ada 4 bulan yang dikatakan oleh Allah bulan yang paling agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Adalah ini diantaranya bulan Rajab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau, menyuruh pada kita, menghimbau agar menggunakan bulan ini, bulan yang agung ini, gunakan untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak bertobat, berlomba-lomba beramal soleh. Karena bulan ini bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah, dan diharamkan peperangan. Inilah diantaranya bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, ya, dan Zulhijjah. Ada 4 bulan. Ini bulan yang istimewa menurut Allah dalam ketetapannya dalam kitab suci Al-Quran, surat Taubah ayat 36. Ibu bapak beruntung nih umroh di
bulan Rajab ini kalau menurut saya istimewa sekali. Kenapa istimewa? Karena dilipat gandakan pahala-pahala orang-orang beriman yang beramal soleh di bulan Rajab ini. Sampai oleh para ulama digambarkan bulan Rajab itu seperti kebun yang subur montok, yang makmur. Kalau ditanam apa saja itu menumbuhkan hasil yang memuaskan, yang berlipat-lipat. Inilah bulan Rajab. Alhamdulillah, Bapak Ibu cerdas, pinter memilih bulannya ini, bulan Rajab. Alhamdulillah. Juga berbarengan dengan tahun Masehi ya, 2025 ini istimewa. Saya bangga sekali Bapak Ibu bisa menunaikan ibadah umroh di bulan yang banyak amal-amal soleh orang beriman dilipat gandakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini bulan Rajab diistimewakan oleh Allah? Karena pada bulan ini banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang spektakuler, yang mengagumkan. Di antaranya apa? Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau diundang oleh Allah menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, dan kemudian beliau menerima ibadah sholat 5 waktu sehari semalam di bulan ini, di bulan Rajab. Nabi Isra Mi'raj di bulan ini, di bulan Rajab. Bapak Ibu berangkat ke tanah suci, berziarah ke makam Nabi di bulan yang agung ini, mengerjakan umroh di Makkah di bulan Rajab ini, beruntung dan berbahagia. Bagaikan Bapak Ibu bercocok tanam di tanah yang subur makmur. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, mari saya menghimbau, saya mengingatkan agar ibadah kita ini diterima oleh Allah, amal ibadah yang diridai oleh Allah, maka amal ibadah kita ini kudu ikhlas. Tadi oleh qori kita dibacakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan beribadah umroh lillah, karena semata-mata ridho Allah, semata-mata mengharap rahmat Allah, semata-mata mengharap ridhonya Allah. Jadi Bapak Ibu wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keberangkatan dari tanah air ini ke negeri yang suci, yang mulia itu, nawitukan yang mantap, yang kokoh, karena mengharap ridho Allah, karena melaksanakan panggilan Allah. Bapak Ibu datang ke sana itu adalah memenuhi panggilan Allah untuk berumroh ini, berhaji ini adalah melaksanakan panggilan Allah. Makanya begitu kita niat umroh, langsung kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Coba kita bertalbiyah dulu ya, ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu begitu niat ihram untuk umroh, nah langsung menjawab dengan jawaban kita, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, berumroh pada saat ini. Itu artinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bapak Ibu, alhamdulillah, Ibu insya Allah Bapak dengan para jamaah semua dari Jakarta itu langsung ke Madinah ya. Ada perubahan jadwal penerbangannya ya.
Jam berapa? Udah positif jam 7. Jam 7 malam. Belum ya? Oh, sudah. Iya, tadi jam berapa? Jam 5, tadi jam 5 pagi. Jam 5 sore juga, oh iya. Berapa jam itu? 2 jam ya. Berarti nyampe Madinah jam berapa waktu Madinah? Jam 1 malam ya, waktu Madinah. Insya Allah mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Niatkan keberangkatan kita ke sana itu untuk pertama ke Madinah, untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Niatkan dan berarti niat. Berziarah itu bahasa Arab, bahasa kita berkunjung. Diniatkan saya berziarah, berkunjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau ini udah ada niat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kata beliau, kalian datang kepadaku sekalipun aku sudah wafat, itu sama seperti kalian bertemu dengan aku masih hidup. Jadi Bapak Ibu datang ke sana, berkunjung, berziarah ke makam beliau, itu beliau melihat, menyaksikan. Makanya berziarah ke makam Rasul, kalimatnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatan, kesejahteraan untuk engkau. Engkau ada. Bapak Ibu mengucapkan Assalamualaikum kepada engkau Muhammad. Jadi Masya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Itu cara berziarah kepada beliau. Buku kecilnya sudah dibagi belum? Itu dibuka, coba tolong itu ditandain. Ketika berziarah di bawah itu bukunya, bacaannya. Barangkali ada yang belum hafal ya, dibaca itu ada ucapan doa yang dibaca ketika berziarah kepada beliau. Ditandain tolong. Jangan ditaruh di koper besar. Dia dipegang itu di tas kecil itu, bisa dibuka di pesawat, di bandara kan. Kemudian ada di situ doa ketika kita di Raudhah, kan Raudhah adanya di Madinah. Itu ya, jadi kita ini di bulan Rajab nih, di bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu datang ke Madinah harus ada niat. Kalau nggak berniat, niat ini wajib. Bahkan di dalam umrah rukun. Niat itu rukun. Allahumma nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya berumrah dan berihram umrah karena Allah. Itu rukun itu. Kalau nggak ada niat, tidak satu umrahnya. Jadi niat ini dalam agama kita itu sangat fundamental, sangat mendasar. Sampai Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya beramal itu harus ada niat. Jadi Bapak Ibu datang berziarah ke makam Nabi, mesti niat itu. Bukan wajib, bukan rukun dan wajib di dalam umroh, tapi datang ke Madinah pun, datang ke makam Nabi, diniatkan saya berziarah ya Allah ke makam Rasulmu yang mulia, karena mengharap ridhomu ya Allah, agar aku engkau jadikan umatnya nanti di akhirat diberikan syafaat oleh Rasul engkau yang mulia. Begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak, tolong jangan sekali aja berziarah ke makam Rasul. Karena Bapak-Bapak 24 jam berziarah. Kalau Bapak-Bapak ya, kalau Ibu-Ibu terbatas. Kalau Bapak-Bapak setiap pada sholat itu ada kesempatan berziarah ke makam Rasul. Lewat aja, bawa buku kecilnya, baca Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Sofwat Allah. Itu Pak. Nanti ada bacaan doa berziarah ke makam Abu Bakar ya. Tolong ditandain.
ada bacaan doa ketika melewati makomnya Sayyidina Umar. Ada di buku kecil Bapak Ibu. Jadi nggak usah malu-malu dibaca oleh kita di bawah. Jangan lupa setiap kita habis sholat fardu, kalau ada waktu, kalau tidak lelah, silahkan bapak-bapak itu berziarah. Berziarah, ketika berziarah, beliau hadir, beliau kenal kepada kita. Siapa kita, dari mana kita. Itulah keutamaan, keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Selama di Madinah, Bapak Ibu akan melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu. Ini sholat 5 waktu diwajibkan oleh Allah di bulan Rajab. Makanya saya kagum Bapak Ibu bisa berumrah di bulan ini, bisa berziarah di bulan ini luar biasa. Istimewa buat kita ini, pahalanya berlipat-lipat ini buat kita. Maka saya menghimbau kepada Bapak Ibu ketika di Madinah, tolong ya, kalau bisa tiap malam bertahajud. Sebelum azan subuh kita pada tahajud. Karena tahajud 1 malam kita bertahajud di Madinah sama dengan 1000 malam. Masya Allah ya. 1 kali sholat berjamaah di Madinah itu sama dengan 1000 kali. Jadi rugi kalau kita nggak pernah sholat tahajud itu. Rugi kita, besar kerugiannya. Kalau kita di hotel aja, ya ini hotelnya mau penpik lagi nih. Hotelnya enak gitu ya. Bintang 5, jangan tidur aja itu. Awas hati-hati, jangan kesiangan kita. Jadi tahajud sebelum azan subuh, tolong pada bangun. Ya syukur-syukur selama di sana. Berapa hari di sana itu? 3 hari ya. Itu selama 3 hari idealnya jangan ketinggalan berjamaah. Tahajudnya yang minimal 1 malam aja kita sholat tahajud. Sholat tahajud 2 rakaat, 8 rakaat. Baru witir, berapa aja terserah. Witir boleh 1 rakaat, boleh 3, boleh 5, boleh 7 ya, boleh 9, boleh 11. Pernah sholat witir 11 rakaat? Enggak pernah ya. Coba di sana sekali di seumur hidup 11 rakaat witirnya. Sholat witir bisa dikerjakan sesudah sholat isya. Tapi sholat isya witir nggak apa-apa seumur hidup. Kalau nggak sempat di Madinah, di Mekah yang lebih dahsyat di Mekah. 1 kali kita bertahajud 1 malam doang itu sama dengan 100.000 malam. Rugi banget, ini banyak jamaah yang saya pengalaman pada enak tidur di hotel itu. Nggak sempat itu tadi Pak Ustaz. Capek. Saya bilang capek apa? Kurang iman ini saya bilang. Kalau 1000 malam, kalau 1000 kali itu berapa tahun itu? 80 tahun ya. Masya Allah, umur kita pendek-pendek ini. Makanya umat Nabi Muhammad, Pak, Bu, pendek-pendek umurnya. Tapi dalam hal pahala unggul dia. Yaitu diantaranya yang sholat di Masjidil Haram. Jadi kalau 1000 malam itu berarti 80 tahun ya. 80 tahun berturut-turut sholat malam itu. 1 kali 1 malam aja. Kalau 100.000 malam berapa ribu tahun itu? Allah Akbar. Tolong Bapak Ibu jangan salah niat juga. Jangan sibuk belanja. Belanja boleh kok di Tanah Abang, udah online sekarang. Gak usah repot-repot. Iya udah online itu udah gampang banget sekarang. Iya kan? Dulu sebelum banyak online itu jamaah, Masya Allah, udah berbagai cara itu belanja di sana. Sekarang kita jangan bodoh lah kita. Lebih mudah aja, lebih murah bahkan. Nah, itu Bapak Ibu para jamaah saya mendorong ketika di Madinah, tolong kita berziarah bagi bapak-bapak terutama, jangan sekali doang, minimal 3 kali berziarah ke makam Nabi. Dan selama di sono jangan diabaikan berjamaah 5 waktu. Dan saya menghimbau untuk mau sholat tahajud biar semalam aja sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, tolong
pada sholat tahajudnya, sholat malam. Sekali lagi, sholat malam itu tahajud minimal 2 rakaat. Wah, saya seger, ya ditambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi idealnya Nabi 8 rakaat, 2. Terus wah saya masih seger, saya masih enak, nggak ngantuk, silakan sholat taubat 2 rakaat. Wah masih seger, saya masih bisa, silakan sholat hajat. Kan kita punya banyak hajat, banyak cita-cita nih, banyak kebutuhan, sholat hajat 2 rakaat. Karena itu tempat mulia, itu tempat suci, agung. Sholat hajat, bahkan istikharah, supaya semua tindakan kita ini oleh Allah dipilihkan sholat istikharah. Kan idealnya sholat istikharah itu jangan ketika ada pilihan yang bingung. Sebetulnya setiap malam kita istikharah penuhnya, supaya apa yang dikerjakan oleh kita itu dipilihkan oleh Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, keberangkatan kita tolong libatkan Allah. Bagaimana cara melibatkan Allah? Nawaitukan karena Allah. Maka di situ akan ada keutamaan, akan ada pertolongan, akan ada keberkahan, akan ada apa? Kemudahan dan pertolongan dari Allah. Jangan yang lain. Apa itu ikhlas? Ya sederhana, ikhlas itu saya katakan tadi murni hanya karena Allah, bukan untuk pengen dipuji, pengen apa, pengen disebut hebat. Inilah jangan, nggak usah. Pokoknya datang ke sana hanya satu, melaksanakan perintah Allah dan ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari kita akan di Madinah insya Allah. Nanti dengan Pak Ustaz Joko Subiarto, nanti juga di sana ada mutawifnya, ada ya. Siapa mutawifnya? Juga ada. Oh belum ada ya. Juga dokter insya Allah, alhamdulillah. Didampingi dokter ini luar biasa, NRA ya. Masya Allah luar biasa, alhamdulillah. Setelah 3 hari Madinah, Mekah pakai kereta, semuanya pakai kereta ya. Ada yang pakai bis. Pas naik kereta, alhamdulillah 2 jam. Luar biasa ya, perjalanan 6 jam disingkat jadi 2 jam. Masya Allah, cukup menghemat tenaga itu kalau menurut saya. Ini negara kita idealnya ke Semarang sudah harus ada kereta cepat gitu ya, ke Surabaya tuh. Iya, tapi kalau ke Bandung saya masih lebih enak, lebih murah pakai mobil pribadi kalau saya. Karena terlalu dekat kalau menurut saya, kurang pas. Nah itu Bapak Ibu, jadi insya Allah kita nanti di Madinah kita akan melaksanakan apa? Melaksanakan apa niat ihram ya, di mana di Bir Ali insya Allah nanti naik bis dari hotel ke Bir Ali, niat umrohnya dari situ baru ke stasiun kereta insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu kalau niatnya lillah karena Allah, mengharapkan ridho Allah, dimudahkan oleh Allah. Insya Allah. Ini pokok, ini paling utama niat itu. Wajib harus ada niat. Sebab ibadah kalau nggak ada niat nggak diterima oleh Allah. Kita makan, minum, nggak menyebut nama Allah, nggak ada keberkahan kata Nabi. Kalau kalian melakukan amal perbuatan yang baik, nggak diucapkan, nggak disebutkan, nggak dibacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa aktor, maka dia nggak ada keberkahan, putus, nggak ada ganjaran dari Allah, nggak ada pahala dari Allah. Tapi kalau kita makan, minum, baca basmalah, berkah kata Nabi, sehat engkau katanya, diberi pahala engkau kata Allah. Jadi beda ya. Kita minum, biasa aja minum, nggak baca basmalah, nggak ada niat lillah, ya udah kenyang aja minum, hilang haus, tapi nggak dapat pahala, nggak ada keberkahan. Gitu. Tapi begitu kita minum, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku minum agar aku sehat, agar aku kuat beribadah, di situ bernilai ibadah. Kita tidur bisa jadi amal soleh. Jadi amal yang ikhlas yang diberi pahala oleh Allah kalau manakala kita ada niat lillah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur ingin berkah lebih berkah lagi, ucapkan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
tidur yang bernilai ibadah. Masya Allah ya, itu niat luar biasa. Saya ingin mengingatkan kepada para jamaah. Jadi agar hidup kita ini ada dalam ridho Allah, cinta Allah, ya, rahmat Allah, berkah dari Allah, itu ada nawaitu dalam hati kita. Wa mahallun niat fil qalbi, tempat niat itu di hati. Di hati ngomong. Pengen apa Bapak Ibu? Silahkan ngomong aja. Ini bapak-bapak misalnya ada yang pengen punya rumah pulang dari umroh, pengen punya rumah yang lebih besar, lebih bagus lagi, ngomong aja kepada Allah, berdoa saja. Insya Allah dikabul oleh Allah. Ya. Mungkin ada yang pengen punya pasangan, silakan berdoa. Saya yakin itu dikabul. Saya semuanya dikabul. Saya mulai ikut umroh, haji dan umroh dengan Emirates tahun 2000 saya. Termasuk yang senior saya. Sekarang saya sudah mengurangi keberangkatannya saya. Ini yang muda-muda. Sebetulnya adik ipar saya. Jadi yang mewakili saya beliau. Saya merasa berdoa, semua doa saya dikabul oleh Allah. Saya pengen punya pesantren, alhamdulillah punya pesantren saya. Pengen punya ini, pengen punya itu, semua saya dikabul oleh Allah. Satu yang belum, pengen nikah satu lagi. Kok saya bilang, kok saya kenapa ya? Mungkin istri saya berdoanya lebih kencang kali itu. Alhamdulillah ya. Masya Allah, dikabul semua, dikabul oleh Allah, alhamdulillah. Pengen panjang umur saya, udah mau 65 saya. Alhamdulillah dipanjangkan umur saya oleh Allah, melewati umur Nabi saya, alhamdulillah. Jadi semua saya pengen punya rumah, pengen punya mobil, semua dikabul. Makanya berdoa dan berdoa, terutama sesudah sholat 5 waktu. Jadi ini kan mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini para jamaah dari Indonesia ya, beres salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung keluar. Jangan. Iya, ada sholat jenazah kita di situ. Sholat jenazah, masya Allah. Tunggu dulu, ikut dulu. Baca kata Nabi kalau habis sholat fardu, baca istighfar 3 kali. Yang pendek aja, jangan panjang-panjang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah, 3 kali cukup. Atau lebih pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup itu. Tapi kalau yang panjang, para ulama, kita bikinkan redaksi istighfarnya panjang. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Itu panjang, yang singkat aja. Baru kalau di waktu pada sholat maghrib, pada sholat subuh, yang 10 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu. Tapi pada sholat maghrib, pada sholat subuh. Kata Nabi, posisi duduk engkau jangan dirubah dulu. Jadi posisi duduk kita seperti posisi duduk akhir, tahiyat akhir. Jangan dirubah dulu. Baca Allah la ilaha illallah 10 kali. Baru baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu dosis dari Nabi, dokter. Mana Pak Dokter Ahmad? Dosis dari Nabi 7 kali itu. Allahumma ajirni minan nar. Tiap pada sholat itu 5 waktu jangan ditinggalin Allahumma ajirni minan nar. Jadi Bapak Ibu nanti pulang umroh dengan perhatikan ucapan saya. Ini sunnah Nabi. Jangan beres assalamualaikum langsung pada pulang langsung pergi. Baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali kata Nabi. Jadi artinya kan, ya Allah, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku dari siksa api neraka. 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena pintu neraka ada 7. Ya Allah, luar biasa ya. Nabi mengajarkan kita supaya kita bebas tidak masuk ke pintu yang salah satunya yang 7. Beres 7 kali Allahumma ajirni minan nar, baru sekali Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kalau habis sholat subuh
Habis sholat maghrib Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Ayat Kursi sekali. Amanah Rasuluh itu Nabi nggak pernah meninggalkan ba'da sholat maghrib membaca ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu ayatnya. Amanah Rasuluh bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, tuh ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tolong Bapak Ibu catat di ucapan saya. Ini Nabi bersabda, orang yang membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah maka dicukupkan hidupnya oleh Allah, dijamin hidupnya oleh Allah. Tapi di ayat dibaca cuma pada maghrib doang. Setelah yang lain, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, asar, dan isya, dibacanya pada maghrib doang di Amanah Rasul, surat terakhir dari Al-Baqarah ini. Baru baca tasbih 33, ya, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, baru berdoa. Kalau ada sholat jenazah, ikut sholat jenazah. Jangan sampai ditinggalkan oleh kita. Karena kata Nabi, orang yang sholat jenazah itu pahalanya besar. Orang yang sholat jenazah, maka Allah akan memberikan pahala 1 kirot. Itu kata Nabi, 1 kirot itu emas sebesar gunung Uhud. Tapi kalau sholat jenazah bukan hanya di tanah suci, di tanah air kita nih, Bapak Ibu serata pahalanya. Apakah itu orang siapa aja, asal orang beriman, ada nyolatin, ikut aja nyolatin. Pahalanya Allah berikan 1 kirot, 1 kali menyolatkan. Kalau ikut mengantarkan ke kuburan, ke jenazah, maka Allah berikan 2 kirot dia. 2 emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud mungkin sebesar Gunung Salak di Bogor. Masya Allah. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ada sholat jenazah, langsung pada pulang, pada lari, berebutan di pintu Masjid Nabawi. Oh, kenapa begitu ya? Di sini perlu ilmu ya Bapak Ibu ya. Perlu ada ilmu kita. Jadi kalau udah ada ilmu, saya yakin jamaah yang besok berangkat, habis sholat fardu duduk dulu. Baca wirid yang ada Nabi ajarkan. Baca doa dulu, doa yang mustajab, yang salah satunya dijabah doa kita, doa sesudah sholat fardu. Ini doa sholat fardu, di mana saja sholat fardu, termasuk di tanah air, apalagi di tanah suci, tempatnya suci, waktunya pada sholat fardu agung. Oh, pantas kalau baginda Nabi bersabda, al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Jadi ibadah umroh itu bisa menghapuskan, merontokkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kita. Orang yang mengerjakan ibadah umroh, begitu pulang selesai mengerjakan umroh, maka kayomin waladat su'ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu keistimewaan orang yang berumroh, Bapak Ibu. Jadi beruntung Bapak Ibu bisa ada kesempatan mengerjakan ibadah umroh, alhamdulillah, beruntung sekali. Nanti masalah tawaf dan sa'i nanti Ustaz Joko Sugiarto dengan jarah-jarah nanti selama di mana, di Madinah. Mungkin insya Allah nanti selama di Madinah Bapak Ibu akan diajak berkeliling kota di Madinah dan ke kebun kurma, insya Allah ya. Nanti melihat ada kebun kurma di sana. Dan kita bisa membeli kurma di sana. Biar 1 kilo tolong beli, supaya rezeki kita, kata para ulama, dimakan sama penduduk Madinah. Begitu kata para pengen supaya berkah. Jadi biar nggak banyak, 1 kilo aja beli di kebun kurma, beli di kota Madinah, biar 1 kilo. 2 kilo itu kan nggak berat ya. Nanti di Mekah beli lagi nggak apa-apa, biar 1/2 kilo. Udah berapa Ustaz? 1/2 kilo beli. Biar 1/4 beli di kota Mekah. Jadi kata para ulama, biar rezeki kita dimakan oleh penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Jadi itu barangkali sementara dari saya, dan insya Allah nanti yang lebih banyak mungkin di Makkah ya, di matahari kita ya. Dan ini ada program ke Taif. Sekarang ini alhamdulillah baru tahun-tahun ini ya,
Jadi jamaah sekarang dibikinkan program ke Taif. Mekah Taif itu kurang lebih 80 kilo ya. Dari sini kemana? Ke Cikampek ya. Ya, tapi seharian itu, makan waktu seharian kita untuk melihat tempat di mana baginda Nabi pernah berdakwah, tapi ditolak dakwah beliau oleh penduduk Taif. Taif seperti di sini di puncak dingin. Sekarang lagi musim dingin, lebih dingin lagi. Itu selama di Makkah, insya Allah. Nanti selama di Makkah akan berkeliling ke kota Makkah, ke Jabal Uhud, ke Jabal Rahmah ya, ke Jabal Uhud, Jabal Rahmah ya, ke Gunung Sur. Itu dan di sana akan berkeliling seharian. Sekalian umroh yang kedua kali. Umroh pertama kali nanti niatnya di Madinah, di Bir Ali. Kalau umroh yang kedua, insya Allah nanti di Jirona, di Makkah. Di penduduk Makkah, kalau mau mengadakan umroh, itu tempatnya ditentukan oleh Rasulullah SAW atas perintah dari Nabi Muhammad SAW.